Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Kami dari kelompok 3 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, saya Amira Aulia Rahma. Saya Nicholas Abel. Saya Rahel Gracia Marsha. Ingin menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa 10 November di Surabaya. Apa yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Surabaya? Awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Aubertin Walter Thornton Malaby. Bagaimana sih kronologi terjadinya pertempuran Surabaya? Awalnya kedatangan sekutu disambut oleh Gubernur Jawa Timur Suryo. Disepakati bahwa Inggris dipersilakan memasuki kota dan melepaskan para tawanan Jepang. Namun kesepakatan dilanggar pasukan Inggris. Pasukan sekutu mulai mendirikan pertahanan di tempat-tempat penting seperti lapangan terbang, kantor radio, gedung internasional, dan pusat kereta api. Mereka menyebar pamflet menggunakan pesawat tempur yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang. Pada 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo mulai menyerang pos-pos pertahanan milik sekutu yang berhasil direbut kembali. Pada 29 Oktober 1945, Soekarno didampingi Muhammad Hatta tiba di Surabaya dengan sebuah jeep pinjaman Inggris. Soekarno berkeliling menyerukan pencatatan senjata sambil menunggu hasil perundingan antara Indonesia dan sekutu. Pada 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Jenderal Malaby menjadi sasaran tembakan saat melewati Jembatan Merah. Terjadi baku tembak di tempat itu yang berakhir tewasnya Malaby. Mobil Malaby hangus akibat ledakan sebuah granat. Ini adalah foto mobil yang dikendari oleh Malaby yang hangus terbakar. Kematian Malaby menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Indonesia dan menuntut menyerah tanpa syarat. Pada 7 November 1945, pemimpin tentara Inggris yang baru, Mayor Jenderal E.C. Mercer, menulis surat pada Gubernur Suryo yang berisi kecaman atas kematian Malaby dan tudingan bahwa sang gubernur tidak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri. Gubernur Suryo membalas surat pada 9 November yang membantah semua tuduhan. Mercer membuat surat balasan dengan nada tegas yang isinya menuntut balas atas kematian Malaby. Bagian lain berisi perintah kepada seluruh pemimpin Indonesia agar menyerah dan mendatangi dokumen berisi penyerahan tanpa syarat, dan para pemuda yang bersenjata harus menyerahkan senjata sambil membawa bendera merah putih sebagai tanda menyerah. Batas waktu paling lambat pukul 6, tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan untuk menghancurkan Surabaya. Pada pukul 10 malam, tanggal 9 November 1945, Gubernur Suryo merunding dengan pemerintah pusat, lalu melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris. Maka, setelah batas waktu pertempuran tidak bisa dielakkan. Kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak. Pasukan Inggris berhasil mengendalikan perlawanan rakyat Surabaya. Banyak korban berjatuhan. Tetapi, rakyat Surabaya bersama-sama melakukan perlawanan memilih merdeka atau mati. Bung Tomo dengan gizi dan berapi-rapi membakar semangat para pemuda Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio, sedangkan Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris direkam lalu disiarkan ke seluruh dunia. Soekarno menyerukan tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, sama bersatu ikhlas, berkorban dengan tekad, merdeka atau mati. Sekali merdeka tetap merdeka. Setelah 3 pekan, pertempuran Surabaya mulai mereda pada tanggal 28 November 1945.
Para pemuda dan rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari kedudukan Inggris. Kota Surabaya memang hancur, tetapi pertempuran ini menunjukkan suatu semangat serta sikap pantang mundur para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Apa dampak dari pertempuran Surabaya? 1. Jatuhnya korban sekitar 20.000 rakyat Surabaya yang sebagian besar adalah warga sipil. 2. 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. 3. Dari pihak lawan, tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Sekian video dari kami, terima kasih.